Hari ini kita coba bongkar materi yang Anda bagikan ya. Fokusnya nyari rekomendasi ponsel yang paling pas gitu, di harga 2 jutaan. Khususnya buat kebutuhan Anda nih, sebagai pengemudi ojek online atau ojol. Betul. Tujuannya sih jelas ya, nemuin titik temu terbaik antara performa buat aplikasi wajib, terus baterai yang awet seharian, fitur pendukung lain, dan ya jelas, harga. Harga yang ramah kantong pastinya. Nah iya, semua ini kita lihat dari catatan sama perbandingan yang Anda udah kumpulin. Siap, kita bedah bareng-bareng temuannya. Tentu. Kalau dari rangkuman Anda itu, kelihatan banget kebutuhan intinya. Pertama, baterai gede itu udah harga mati lah ya. Kapasitas 5.000 mAh itu disebut jadi standar minimum. Biar tahan seharian ya. Iya, biar nggak was-was gitu pas narik. Terus kedua, performa. Ya minimal cukup mulus lah buat aplikasi penting kayak Google Maps, Gojek, Grab gitu. Jangan sampai nge-lag pas lagi butuh-butuhnya. Nah, itu dia. Ketiga, layar. Mesti lega biar navigasinya jelas. Dan ya idealnya sih ada fast charging, itu bonus gede banget. Buat efisiensi waktu ya, pas lagi nunggu orderan gitu. Betul sekali. Oke, dari riset Anda kelihatannya ngerucut ke 3 nama nih. Ada Redmi 13C, terus Realme Narzo N53, sama Infinix Hot 50 Pro. Kita coba kupas satu-satu ya. Boleh. Mulai dari Redmi 13C, 6/128 GB. Sumber Anda ini nyorot soal reputasi mereknya. Xiaomi kan kuat ya di sini. Iya, udah dikenal lah ya. Terus performanya katanya stabil buat kelasnya. Pakai MediaTek Helio G85. Layarnya juga 6,74 inci. Cukup lega. Iya, lumayan itu buat navigasi. Nah, OS-nya MIUI 14 katanya sih cukup ringan ya. Ini bener ya? 5 itu emang diposisikan sebagai chipset yang ya handal buat harian sama aplikasi ojol. Bukan yang paling ngebut, tapi cukup lah. Terus MIUI yang ringan itu biasanya maksudnya pengalaman pakainya relatif lancar, nggak banyak aplikasi bawaan yang bikin berat gitu. Oh, bloatware ya istilahnya. Iya, itu dia. Jadi kombinasi baterai 5.000 mAh, layar lega, sama reputasi merek ini jadi daya tarik utama. Tapi, nah ini, perlu dicatat juga, chargingnya masih 18W. Agak standar ya dibanding yang lain nanti. Iya, lebih lambat dari 2 pesaing di riset Anda ini. Bisa jadi pertimbangan tuh kalau Anda sering buru-buru ngecas. Tapi RAM 6GB yang bisa ditambah itu lumayan juga sih. Poin bagus soal charging. Oke, kita geser ke Realme Narzo N53 6128 GB. Yang ini layarnya sama ya, 6,74 inci, baterai juga 5.000 mAh, mirip Redmi tadi. Iya, spek dasarnya mirip. Tapi ini dia nih yang katanya jadi pembeda banget. Chargingnya cepet, 33 watt super FUK. Nah, ini dia, 33 watt. Itu bisa ngaruh banget ya. Selain itu desainnya katanya tipis ringan. Mungkin lebih enak dipegang lama gitu pas di motor. Betul. Soal kecepatan 33 watt itu bukan cuma angka loh. Buat ojol, ini bisa beda banget. Waktu istirahat jadi lebih efisien, nggak nunggu lama buat ngecas. Iya juga ya. Terus soal prosesornya, Unisoc P612. Sumber Anda bilang ini cukup lancar buat aplikasi ojol sama peta. Mungkin bukan buat ngegame berat ya, tapi buat kerjaan utama, oke lah. Jadi fokusnya lebih ke efisiensi waktu sama kenyamanan genggam gitu ya. Bisa dibilang gitu, solusi efisiensi lewat charging cepat sama desain yang potensial lebih ergonomis buat di jalan. Masuk akal, masuk akal. Terakhir nih, dari tabel perbandingan Anda, ada Infinix Hot 50 Pro. Wah, ini yang langsung kelihatan beda RAM-nya ya, 8 GB. Paling gede di antara 3 ini. Iya, 8 giga. Menonjol banget itu. Penyimpanan 128 GB. Terus dapur pacunya pakai Helio G88. Sedikit di atas G85 punya Redmi tadi ya. Sedikit di atas. Secara teknis ada peningkatan performa, mungkin kerasa pas buka banyak aplikasi. Baterainya sama, 5.000 mAh. Dan nah, ini penting juga, chargingnya juga udah 33 watt. Sama kayak Realme. Betul, 33 watt juga. Cuma harganya sedikit di atas ya. Sekitar 2,2 jutaan gitu kalau dari catatan Anda. Ya, sedikit lebih tinggi. Nah, RAM 8 GB ini seperti kata sumber Anda jadi nilai jual utama, khususnya buat yang butuh multitasking lebih intens. Kayak buka Maps, aplikasi ojol, sambil mungkin dengar musik, atau balas chat gitu ya. Nah, persis.
RAM lebih gede bantu biar semua aplikasi itu jalan lancar, nggak ada yang ketutup paksa gitu. Force close gitu ya? Iya, jadi ini pilihan menarik kalau performa multitasking sama charging cepat jadi prioritas utama Anda, rela nambah budget dikit lah. Oke. Jadi setelah kita lihat ketiganya nih, sumber Anda kayaknya ngasih kesimpulan ya buat bantu milih. Kurang lebih gini ya, kalau prioritas utama Anda itu RAM paling lega buat multitasking plus chargingnya juga mau cepat, nah Infinix Hot 50 Pro ini kandidat kuat. Meskipun harganya sedikit lebih tinggi ya. Betul. Terus kalau Anda lebih mentingin reputasi merek yang udah dikenal, sistem yang dianggap ringan, layar lega, tapi charging standar nggak masalah, ya Redmi 13C itu pilihan logis. Pilihan aman lah ya istilahnya. Bisa jadi. Terakhir, kalau Anda nyari kombinasi charging super cepat biar hemat waktu, sama desain yang mungkin lebih enak digenggam, dengan harga paling oke di antara tiga ini, ya Realme Narzo N53 jadi opsi yang menggoda banget. Tepat sekali. Analisis dari sumber Anda itu nunjukin kalau ketiganya ini pilihan solid kok di harga 2 jutaan. Semua nawarin baterai 5000 mAh, yang penting banget itu. Dan ya paling nggak Redmi sama Realme disebutin kamera utamanya 50 MP. Meskipun mungkin bukan prioritas utama ya buat ojol. Iya, mungkin bukan fokus utama. Jadi keputusan akhirnya ya balik lagi ke preferensi pribadi Anda. Lebih butuh RAM ekstra kah? Atau kecepatan charging? Atau kenyamanan genggam dan desain? Atau mungkin lebih percaya sama merek tertentu? Nah, sumber Anda udah bantu petain plus minusnya ya. Betul. Nah, itu dia tadi pembahasan kita ya. Berdasarkan materi perbandingan ponsel buat kebutuhan ojol yang Anda bagikan. Semoga pemetaan plus minus tadi ngasih gambaran lebih jelas lah buat Anda milih mana yang paling klik sama kebutuhan di lapangan. Di luar spek inti yang kita bahas tadi, seberapa penting sih faktor lain yang mungkin nggak terlalu detail di sumber ini? Contohnya apa tuh? Misalnya, jaminan update software jangka panjang dari mereknya. Atau tingkat ketahanan fisik ponselnya, kayak tahan debu, atau mungkin tahan percikan air dikit gitu. Kan kondisi jalanan nggak nentu ya. Oh ya, benar juga ya. Itu nggak dibahas detail tadi? Nah, itu bisa jadi bahan pertimbangan tambahan buat Anda sebelum mutusin final. Ide bagus. Oke deh, terima kasih udah bawa materi riset Anda ke sini buat kita obrolin bareng. Sama-sama.